Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur bagi kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah di tahun ini. Walaupun pandemi masih belum hilang, namun semangat sukacita kita untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan selalu bergemuruh di dalam hati kita. Seharusnya bulan Ramadan mampu membuat kita menjadi lebih hemat, karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok kita, terutama kebutuhan makan kita, banyak terkurangi. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian sahabat. Terkadang bulan Ramadan justru membuat pengeluaran terkait kebutuhan pokok kita semakin membengkak. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Berikut beberapa tips mengatur keuangan di bulan puasa ini. Yang pertama adalah membuat rencana keuangan. Keuangan kita agar bisa tetap stabil harus direncanakan. Dibuat sebuah rencana yang baik. Untuk melakukannya, cobalah untuk membuat daftar kebutuhan yang menjadi prioritas selama bulan Ramadan. Hal-hal yang direncanakan antara lain adalah rencana anggaran belanja untuk buka dan sahur, dana operasional rumah tangga, kewajiban cicilan jika kita memang memiliki cicilan, sedekah, nah ini penting ya, dan juga kita harus menyiapkan pagu untuk beberapa kegiatan yang mungkin tidak kita rencanakan. Yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Sadar atau tidak, godaan di saat bulan puasa sebenarnya jauh lebih besar daripada godaan di bulan-bulan lainnya. Karena disinilah kemampuan kita menahan hawa nafsu diuji dan ditempa. Prioritaskan kebutuhan utama kita dan jangan pada keinginan kita. Yang ketiga adalah bedakan pengeluaran Ramadan dengan hari raya. Pada saat membuat daftar kebutuhan, kita wajib memisahkan kebutuhan saat puasa dengan kebutuhan saat lebaran. Kebutuhan saat puasa, kita akan memfokuskan pada kebutuhan buka dan sahur. Sedangkan kebutuhan untuk lebaran, kita akan memfokuskan pada THR untuk orang tua, untuk keluarga gitu ya, dan juga untuk kebutuhan kue lebaran. Yang keempat adalah membuat daftar menu sahur dan buka puasa. Hal ini bertujuan agar kita tidak mengalami kebingungan saat menentukan menu buka puasa dan sahur kita. Selain itu, kita juga bisa menentukan, memproyeksikan angka real anggaran kebutuhan buka dan sahur kita. Jika memiliki waktu yang cukup untuk memasak di rumah, akan sangat lebih baik mengingat pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya reda di lingkungan kita. Yang kelima adalah catat setiap pengeluaran. Membuat catatan pengeluaran akan memudahkan kita untuk melakukan manajemen anggaran. Akan lebih baik jika catatan ini dibuat harian, agar pengeluaran setiap harinya bisa kita kontrol dan kelola sehingga tidak terjadi boros anggaran atau melebihi pagu yang sudah kita tentukan. Hal ini bertujuan agar selalu membelanjakan anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan dan membantu kita untuk terus berhemat selama bulan Ramadan hingga saat Lebaran tiba. Dan yang keenam adalah konsisten. Kunci dari kesuksesan adalah konsisten. Jangan membuat rencana menjadi hancur berantakan. Tetap berpedoman pada rencana dan selalu mencatat setiap pengeluaran. Lakukan evaluasi setiap minggunya agar rencana kita bisa berjalan dengan baik. Serta yang paling penting adalah keuangan kita tetap berjalan dengan stabil. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 kita mendapatkan pelajaran dalam mengelola setiap rezeki kita. Kita menjadi pandai bersyukur dan tidak sungkan untuk berbagi kepada sesama. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.